Kebohongan saksi kunci kasus Vina Cirebon terkuak, Aep jadi incaran Ucil. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, baru-baru ini menjadi sorotan lantaran kesaksiannya yang dianggap berbohong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Satu di antara saksi mata yakni bernama Aep, mengaku berada di lokasi kejadian 8 tahun silam dan melihat insiden pembunuhan tersebut. Namun, kesaksian Aep tersebut justru diragukan lantaran warga di sekitar TKP membantahnya. Aep mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Namun ada kejanggalan dalam kesaksian Aep. Aep bercerita malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ia keluar untuk membeli rokok di samping SMP 11 Cirebon. Saya lagi beli rokok, jajanan di warung samping SMP 11, kata Aep saat diwawancara Dedi Mulyadi. Saat di warung, Aep mengaku melihat motor Eki dan Vina. Ia mengatakan ketika itu kelompok pemuda yang kini jadi terpidana kemudian melempari Eki dan Vina. Ada motor korban lewat, terus dilemparin batu, dia langsung kabur terus dikejar sama anak muda yang biasa nongkrong di situ, kata Aep. Melihat kejadian itu Aep mengaku langsung pulang. Saya juga takut, saya pulang lagi. Yang ngejar motor 4 boncengan. Saya takut, saya pulang, katanya. Namun pada kenyataannya, warung yang ada di kawasan tersebut hanya ada di dalam gang dan di seberang SMP 11 Cirebon. Udah jualan tapi gak tahu apa-apa, kata ibu pemilik warung. Warung tersebut tutup pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pemilik warung justru tidak melihat adanya kejar-kejaran motor seperti yang digambarkan Aep. Tapi waktu itu jam 9 jam 10 gak ada orang. Gak ada orang lewat banyak gitu, gak ada, kata pemilik warung. Seorang warga, Ferry, bahkan sangat meragukan kesaksian Aep. Menurutnya jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong sangatlah jauh. Jarak antara warung dengan tempat nongkrong para pelaku sangat jauh. Dari mana dia, Aep, bisa melihat Pegi dan temannya melempari korban, kata Ferry. Diingatkan kembali Eki dan Vina tewas di Desa Kepompingan, Talu, Kabupaten Cirebon pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2016 silam. Dalam isi dakwaan, Eki dan Vina melintas menggunakan jaket geng motor. Mereka diadang 11 pelaku kemudian dilempari batu. Sampai kemudian, pelaku mengejar Eki yang membonceng Vina. Ketika di jembatan Talu, pelaku menghantam Eki menggunakan kayu sampai terjatuh. Mereka kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom. Di sana Eki dan Vina dianiaya sampai meninggal dunia. Selang beberapa hari Aep melaporkan kejadian ini pada ayah Eki, Rudiana. Atas laporan itu Rudiana bersama 4 anggota Sat Narkoba menangkap 8 pelaku. Akibatnya Aep sampai diincar oleh salah satu pelaku, Rivaldi alias Ucil. Kalau mau nganu orang sih urusin aja, yang kemarin jadi saksinya kita malah kita ngoceh sama bawa-bawa anak geng motor, tulis akun Ucil. Sosok salah satu kunci pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Aep menjadi sorotan publik. Kemunculan Aep sempat mencuri simpatik publik karena dianggap bakal membuat kasus Vina Cirebon terang benderang. Namun, kesaksian Aep yang mengaku melihat secara jelas detik-detik Vina dan Eki dibunuh geng motor diragukan publik. Justru kini Aep menjadi salah satu orang yang ucapannya diragukan. Publik memperhatikan penampilan Aep ketika memberi kesaksian. Aep tampak selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aep tampil di layar kaca memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebelumnya, Aep membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Pegi yang ditangkap itu tidak ada.
Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Aep juga mengaku sering melihat sosok Peggy Setiawan berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya karena kami kan tidak dikabari oleh penyidik. Kalau saja kami dikabari bahwa ini adalah prarekonstruksi atau survei saja, kami kan mungkin ya sudahlah, tidak usah datang atau santai saja kan, karena tidak mengawal proses adegan-adegan. Tetapi ya kalau memang rekonstruksi, kalau dikabari, kalau memang rekonstruksi kan maka kami keberatan kalau tidak dikabari. Karena tadi Pak KUHP itu mengatur bahwa tersangka yang diancam hukuman pidana di atas 5 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum. Sementara proses rekonstruksi adalah bagian dari proses penyidikan, pemeriksaan. Jadi harus didampingi penasihat hukum andai kata ini rekonstruksi. Ternyata tadi saya mendapat kabar dari kepolisian bahwa ini adalah survei saja. Itu. Jadi intinya kami walaupun ini survei saja, kami kecewa ya tidak dikabari. Kami jalan kaki dari sana ke kemari ngikuti terus kan. Ya sama masyarakat ini semua ya nggak tahunya survei saja katanya itu jadi kami kecewa. Kebohongan saksi kunci kasus Vina Cirebon terkuak, Aep jadi incaran Ucil. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, baru-baru ini menjadi sorotan lantaran kesaksiannya yang dianggap berbohong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Satu di antara saksi mata yakni bernama Aep, mengaku berada di lokasi kejadian 8 tahun silam dan melihat insiden pembunuhan tersebut. Namun, kesaksian Aep tersebut justru diragukan lantaran warga di sekitar TKP membantahnya. Aep mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Namun ada kejanggalan dalam kesaksian Aep. Aep bercerita malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ia keluar untuk membeli rokok di samping SMP 11 Cirebon. Saya lagi beli rokok, jajanan di warung samping SMP 11, kata Aep saat diwawancara Deddy Mulyadi. Saat di warung, Aep mengaku melihat